Pada kalender ini, Senin 22 November 2021, pengalaman perkara supranatural abad milenium masih berlangsung kepada nama Irwan Cornel. Dengan konteks telekomunikasi yang terus terhubung hingga momen kalender ini, untuk menyatakan bahwasanya definitif perkara supranatural tahun-tahun milenium ini terkait juga kepada ketokohan historikal internasional Adi Bana James Bond 007 yang termasuk juga statusnya sebagai ketokohan historikal kemerdekaan nasional Indonesia. Pada momen kali ini, konteks pengalaman supernatural masih berlangsung kepada nama Irwan Cornel, di mana konteks terus menyatakan definitif internet ID 666 pada discovering ini bersesuaian dengan perkara supernatural yang dimasukkannya secara real keseharian aktivitas para pelaku ataupun juga jaringan di dalam sosial. Adi Bana Merdeka Gitu Suka, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel, dinyatakan merupakan target ataupun sasaran rivalitas ataupun kecemburuan termasuk internasional dan lokal domestik Indonesia untuk status ketokohan historikal dunia beliau, di mana pada momen kali ini konteks terus menyatakan bahwasanya Adi Bana Merdeka, Jenderal Pangkostrat FPK, pemberangus segitiga polis PKI, layak dan diaklamasikan untuk berstatus pimpinan umum dari kepartaian keluarga besar Merdeka se-Indonesia. Nama partainya Partai Medan Republik Demokrasi Karo, yang mengambil inspirasi dari beliau juga, yang mana Partai Medan Republik Demokrasi Karo merupakan sistem pembentukan perhimpunan kepada keluarga besar Merdeka Adi Bana Merdeka Gitu Suka. Untuk terhubung menyatakan bahwasanya pada tahun-tahun berlangsung ketokohan tokoh-tokoh nasional dan juga lokal daerah-daerah Indonesia banyak yang berstatus catatan kenegaraan Indonesia, termasuk juga perhimpunan mereka yang mencemburukan ketokohan historikal nasional Indonesia, pemilik Pancasila, serta juga pemberangus segitiga polis PKI Adi Bana Merdeka Gitu Suka, untuk menyatakan bahwasanya tidaklah ada salahnya Adi Bana Merdeka Gitu Suka untuk diangkat, untuk dinaikkan sebagai tokoh nasional Indonesia pada tahun-tahun milenium ini. Sama serupa seperti tokoh-tokoh nasional dan lokal daerah-daerah pada tahun-tahun berlangsung ini, di mana Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka sungguhnya memiliki keistimewaan ataupun juga keunggulan berstatus sebagai tokoh historikal riwayat kenegaraan Indonesia. Satu poin lebih Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka, kendati pun dengan kelemahan dan juga kekurangannya, yang mana konteks terus menyatakan kenegaraan Indonesia memerlukan beliau untuk status kepemilikannya di tahun-tahun berlalu hingga tahun milenium ini. Adi Bana Merdeka menyatakan potensial sebagai pimpinan nasional untuk juga kurikulum vitae-nya ataupun juga silabus kependidikannya bagi anak-anak bangsa di Indonesia ini, tentang historikal kenegaraan Indonesia, tentang ketokohan dan riwayat dari kenegaraan Indonesia, yang termasuk di dalamnya Bapak Adi Bana Merdeka Gitu Suka, Partai Medan Republik Demokrasi Karo,
Merdeka merupakan nama yang cukup pantas dan pilih tanding dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya yang ada di Indonesia. Merdeka merupakan bagian dari historikal kenegaraan Indonesia yang mempertahankan eksistensi kenegaraan Pancasila, Serikat Indonesia Merdeka. Konteks itu menyatakan bahwasanya merdeka merupakan historikal dari awal pembentukan kenegaraan Indonesia, pra proklamasi kenegaraan Indonesia. Sangat diperlukan eksistensinya pada tahun-tahun berlanjut ini. Pemberangus G30 SPKI, di mana merdeka merupakan inspirasi awal untuk pembentukan eksistensi kenegaraan Indonesia. Sangat diperlukan silabusnya ataupun juga kelanjutan kepemimpinannya, dan juga keterkaitan kepemilikan aset-aset dan juga nama serta logo lambang di kenegaraan Indonesia. Konteks menyatakan serupa demikian, yang mana pada tahun-tahun yang berlalu ini sesungguhnya kenegaraan Indonesia dinyatakan memiliki tokoh-tokoh nasional dan tokoh-tokoh lokal yang memiliki kekurangan tidak jauh lebih baik dari Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka, Pangkostrat RPK, pemilik Serikat Merdeka, Indonesia Merdeka. Pengalaman perkara supernatural pada tahun-tahun milenium ini, sejak tahun 2008 hingga tahun 2021, dalam konteks terhubung menyatakan sesungguhnya menyangkut pula kelanjutan dari kesimpulan keluarga besar merdeka. Pengurusan struktur keorganisasian ataupun juga kesimpunannya sangat diperlukan menuju kepemimpinan nasional Indonesia atas nama keluarga besar merdeka, lain daripada Soekarno ataupun juga menyangkut bersama juga Insinyur Soekarno, anak kandung dari Bapak Adipana Merdeka. Pengalaman perkara supernatural dan konteks telekomunikasi yang berlangsung ini telah menyatakan bahwasanya Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka sudah menang di Indonesia ini. Berkaitan keuangannya dan juga perkara rivalitas kecemburuan bermetode supernatural yang disasarkan kepada beliau. Bapak Adipana Merdeka menyatakan definitif pemilik aset secara nasional Indonesia, masih termasuk beliau kepada struktur manajemen kepemilikan aset secara nasional Indonesia. Partai Adipana Merdeka sendiri menyatakan potensial dan diperlukan untuk kelanjutan dari kepemimpinan nasional Indonesia dengan pimpinan umumnya sekaligus sepupuhnya Bapak Adipana Merdeka sendiri, Jenderal Besar Adipana Merdeka, yang mana pengalaman perkara supernatural berlangsung ini telah mengakui bahwasanya Bapak Adipana Merdeka Ginting Suka merupakan sesepuh di negara Indonesia. Partai Medan Republik Demokrasi Karo nantinya akan berstruktur kepresidenan ataupun kepemimpinan sama serupa seperti partai-partai pada umumnya. Kendati pun berstatus quo ataupun partai induk, partai abadi bagi kalangan keluarga besar Bapak Adipana Merdeka, keluarga merdeka secara nasional Indonesia.
Serupa nantinya seperti Partai Nasional Indonesia ataupun PNI, yang juga sesungguhnya termasuk juga beliau di dalamnya sebagai sepuh ataupun pendiri dari Partai Nasional Indonesia. PNI Marhanis, ataupun juga keterkaitan dengan keluarga Insinyur Soekarno. Partai Medan Republik Demokrasi Karo, Partai Merdeka, menyatakan up to date, matching dengan kondisi politik nasional Indonesia masa kini. Sangat serupa ataupun tidak berbeda dengan partai-partai lainnya yang ada di Indonesia. Dengan keistimewaan ataupun keunggulan ketokohan historikal nasional Indonesia kepada Bapak Adi Bana Merdeka. Adi Bana Merdeka, bagian dari historikal penyelenggaraan kenegaraan Indonesia, termasuk beliau sebagai pemilik dari logo serta lambang dan nama-nama instansi pemerintahan Indonesia. Partai Medan Republik Demokrasi Karo, dengan struktur kepresidenan yang dilangsungkan secara sustainable sebagai kesimpulan dari keluarga besar Adi Bana Merdeka. Dengan nantinya kepartaian Adi Bana Merdeka merupakan mediasi ataupun fasilitasi untuk pengangkatan ketokohan nasional Indonesia Jenderal Besar Adi Bana Merdeka. Akan terbentuk di seluruh daerah-daerah Indonesia dengan berpatok kepada kalangan keluarga besar Bapak Adi Bana Merdeka sendiri. Serikat Merdeka Senasional Indonesia dengan sistem kepartaian keluarga Adi Bana Merdeka untuk kelanjutan pengurusan autentik kepemilikan keluarga besar merdeka di Indonesia. Partai Medan Republik Demokrasi Karo, Jenderal Besar Pangkostrat Adi Bana Merdeka Ginting Soekarno. Dan saya mengkutuk pula dan seperti sudah kukatakan berulang kali dengan jelas dan tandas, yang bersalah harus dihukum. Untuk itu aku bangunkan Mahmiluk. Tetapi kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus merubah haluan? Kenapa kita sesudah terjadinya gestok itu harus melempar jauh beberapa hal yang sudah nyata baik? Tidak. Pancasila, Panca-Azimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malah harus kita pertumbuhkan terus. Laporan kepada saya bahwa Radio Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang sudah nggak ada artinya. Nggak ada orang yang mau dengar, nggak ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Saya ini baru pulang dari luar negeri, dan saya bisa berkata kepada saudara-saudara, belum pernah nama Republik Indonesia begitu tingginya oleh mercusuar daripada umat manusia di dunia ini, terutama sekali di dalam kalangan New Emerging World. Satu bukti bahwa dunia mendengarkan Republik Indonesia, bahwa dunia merasa menerima dari Republik Indonesia itu konsepsi-konsepsi. Kuala Lumpur berkata, Republik Indonesia sekarang sudah jatuh, dia punya nama, gak ada orang lagi yang mendengarkan Republik Indonesia, gak ada orang lagi yang mendengarkan Presiden Soekarno. Apa benar demikian, saudara-saudara? Malah saya pantun ke Kuala Lumpur, pantun ke Malaysia. Engkau Malaysia, apa konsepsi yang engkau berikan kepada umat Malaysia?
Apa konsepsi yang kau berikan kepada rakyat di Kalimantan Utara? Atau rakyat di Malaya, atau rakyat di Singapura? Apa konsepsi yang kau keluarkan? Republik Indonesia tegak mengeluarkan konsep Pancasila, Manihol Uzbek, Berdikari, Trisakti, Nasakom. Dan ini semuanya saudara-saudara saya lihat di Kairo. Hudu dikagumi oleh rakyat di sana. Berdikari. Tempoh hari saya katakan bahwa justru di Afrika saudara-saudara mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang Mesir berkata, it rang through Africa. Rang itu artinya menggelegar seperti belerek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata beberapa tahun yang lalu, go to hell with your aid. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Saya tanya sekarang kepada Malaysia, apa suaramu yang membuat rakyat-rakyat di lain negara merasa kering, merasa menggelegar? Tidak ada. Malaysia adalah satu negara, kalau boleh dinamakan negara, tanpa konsepsi. Satu negara tanpa ideologi. Satu negara yang kosong. Bahkan tempoh hari sudah saya katakan, satu negara yang diadakan untuk overvote the Chinese element in Malaysia. To overvote, mengalah setemkan rakyat di sana yang asal dari Tionghoa. Dikalah suarakan dengan rakyat yang asal Melayu. Kita tidak, saudara-saudara. Kita adalah satu negara yang mempunyai ide, mempunyai ajaran. Andalan pikir dulu. Mempunyai agama. Sebab kalau dikatakan agama tidak boleh, memang tidak boleh, haram itu. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia. Indonesia mempunyai Manihol Uzbek, memberikan Manihol Uzbek kepada dunia. Indonesia mempunyai Trisakti, memberikan Trisakti kepada dunia. Indonesia mempunyai Nasakom, memberikan Nasakom kepada dunia. Indonesia mempunyai Berdikari, memberikan ide Berdikari kepada dunia. Kemarin dulu di Bogor saya katakan, justru ide Berdikari inilah membuat kaum imperialis gemeter. Jikalau konferensi AA yang kedua bisa terjadi, karena mereka yakin kaum imperialis, kalau konferensi AA kedua terjadi di Aljazair, dan di situ Indonesia mengajukan berdikari kepada seluruh rakyat-rakyat Asia dan Afrika. Aku berkata di Bogor, lonceng kematian imperialisme berbunyi. Sebab vision inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis. Malaysia, apakah Malaysia itu berdikari? Sama sekali tidak. Dalam hal pertahanan tidak berhenti-henti. Minta tolong Inggris, minta tolong Australia, minta tolong New Zealand. Inggris, kalau betul-betul engkau anggota Commonwealth, tolonglah kepada kami. Australia, kalau betul-betul engkau anggota daripada Commonwealth, tolonglah kepada kami. New Zealand, kalau betul-betul engkau anggota daripada Commonwealth, tolonglah kepada kami. Tolong. Mana itu berdikarinya, saudara-saudara? Sama sekali tidak ada. Sebaliknya kita
Kita ini sekarang sedang dikepung, saudara-saudara. Malaya itu, Singapura adalah satu basis sebetulnya, saudara-saudara, daripada kekuasaan militer Inggris. Kalimantan Utara basis daripada kekuasaan militer Inggris. Dan saya beritahu pada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita. Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Kami dikepung, minta tolong. Tidak. Kami malah berkata, ya kekejero kayak manuk beranjangan. Kopak kita kayak lompat angin. Kenapa kok limpung kayak manuk? Apa di Indonesia? Hancur sama sekali. Ya, betul. Sana sedang hendak mengepung kita sama sekali dari utara, dari selatan. Dan kita sebagai rakyat yang dikepung, terus tahu saja. Kita ngasah kita punya tabang, saudara-saudara. Kita menggembleng kita punya gagah. Menggembleng kita punya limpung Kalugoro. Beberapa hari yang lalu sudah saya mengadakan pertemuan dengan Pak Jenderal Nasution, dengan Pak Omar Dhani, dengan Pak Marta Dinata, dengan Pak Yani, dengan Pak Sucipto Pangat. Mari kita sempurnakan kita punya pertahanan. Oleh karena kita tahu, dan sekarang saudara-saudara, sudah konsepsi baru daripada pertahanan ini sudah selesai. Dan dengan konsepsi baru itu kita berkata, ayo sakarmu maju apa yang kali itu. Kita tidak akan mundur apa, tidak akan berpisah menjadi. Kita bisa menjadi bangsa yang besar. Saya masih belum sehat, betul. Pidato yang saya siapkan adalah agak panjang. Tetapi berhubung dengan belum sehat saya akan bacakan dengan tenang-tenang, alon-alon asal kelakon. Saya minta saudara-saudara sekalian dengarkan dengan bersama. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di Stadion Utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia.